Memang ustadz-ustadz yang mengamalkan kebidahan itu kayak gitu tidak pernah melakukannya gitu. Setiap itu buka majlisnya Al-Fatihah lalu takbir gitu ya. Rasulullah nggak melakukannya. Itu kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para saudara, sahabat, Bapak Ibu, pemirsa, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jasa. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami baru lewat di beranda YouTube Anda, jangan lupa diklik dan subscribe-nya, loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di channel Cahayati ini kami akan membahas tentang Wahabiyah, dari Ahmadiyah yang dilakukan kami NU itu di mata Wahabi nggak ada benarnya, semuanya salah gitu ya. Selama tidak mengikuti ajaran mereka, maka selama itu orang-orang NU akan selalu disalahkan ya. Nggak ada benarnya, semuanya salah gitu ya. Dasar mereka, kenapa kok seperti itu? Karena memang mereka salah pikir, salah pikir ya. Maklum Wahabi wawasannya hanya bid'ah ya. Di video ini jadi orang-orang Wahabi ini mempermasalahkan bacaan Fatihah. Apa dan bagaimana? Mari kita simak videonya. Jadi kebiasaan memang ustadz-ustadz yang mengamalkan kebidahan itu kayak gitu ya. Mereka itu membawakan dalil-dalil yang umum untuk sebuah amalan khusus, dan ini biasanya nggak nyambung. Yang dibawakan oleh Syekh Hasim itu adalah beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukannya gitu. Setiap itu buka majlisnya Al-Fatihah lalu takbir gitu ya. Rasulullah nggak melakukannya. Lalu datanglah ustadz ini, dia bilang dia bawakan banyak dalil tentang keutamaan Al-Fatihah. Kan nggak nyambung. Al-Fatihah memang utama gitu. Tapi ada nggak dipakai sama Rasulullah di saat majlis? Emang Rasulullah dulu pernah bermajlis nggak? Tapi Rasulullah bermajlis. Rasulullah tahu nggak Al-Fatihah utama? Pasti tahu. Kenapa nggak Rasulullah pakai? Kasihan si Jones. Apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah oleh Wahabi itu tidak boleh dilakukan. Katanya Wahabi, apa yang tidak dilakukan Rasulullah untuk dilakukan. Oke. Sekarang begini. Kalian mempermasalahkan pembacaan Fatihah ketika kami akan mau berdoa atau selesai berdoa, mengawali sebuah acara dengan Fatihah, kemudian diakhiri dengan Fatihah. Ingat, apa Anda lupa ya? Apa Anda itu tidak pernah melihat, tidak pernah mempelajari kitab-kitabnya atau fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam katanya kalian itu Ibnu Taimiyah, di mana beliau ya, wiridan beliau itu ketika selesai sholat subuh itu beliau membaca surat Al-Fatihah sampai dengan terbitnya matahari. Itu beliau sampai dibaca terus Al-Fatihah sampai terbitnya matahari. Apakah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ini dilakukan oleh Nabi?
Tolong dijawab yang apakah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, imam kalian ini, dilakukan Nabi? Apakah ada hadisnya membaca surat Al-Fatihah setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari? Itu. Monggo dijawab. Tolong jawabnya pakai dalil. Pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan asal nyerocos, oke? Tentunya ya dalil itu dalil andalan mereka kullu bid'atin dolalah. Lupa dengan hadis yang lain atau tidak mau, bukan lupa tapi tidak mau dengan hadis lain. Yaitu hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila ba'dahu min ghairi ayyang kusomin ujurihi syai'un. Barang siapa yang memulai hal yang baru di dalam Islam, termasuk membaca Fatihah sebelum berdoa. Jadi kami punya dalil, kami punya dasar, orang NU punya dalil, punya dasar. Barang siapa yang mulai hal yang baru, ya termasuk membaca Fatihah sebelum berdoa, sebelum memulai acara, sebelum di suatu majelis. Sunnatan hasanat fa'al falahu ajruha. Maka orang yang melakukan ini mendapat pahalanya. Wa ajruman amila ba'dahu, dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya, artinya yang meniru. Min ghairi ayyang kusa min ujurihi syai'un, tanpa mengurangi pahalanya dia yang memulai sedikit pun. Waman, sedikit pun tidak dikurangi pahalanya. Itu dasar hadisnya. Sanna fil Islam sunnatan sayiatan, barang siapa yang memulai hal yang buruk, yang jelek di dalam agama Islam, fa alaihi wisruha, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wisruman amila ba'dahu, dan dosanya orang yang melakukan setelahnya, orang yang menirunya, min ghairi ayyang kusa min auzari syai'un, tanpa dikurangi dosa-dosanya sedikit pun. Ini dasarnya. Jadi Wahabi seperti itu. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah katanya itu dilarang dengan berdasarkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Tidak hanya beberapa hadis kemudian dijadikan sebagai hujjah. Tidak memperhatikan hadis yang lainnya. Ini akan ada hadis lagi. Nah, sekarang sebutkan dalilnya. Kalau tidak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan. Mana dalilnya? Mana dalil Qur'annya? Mana dalil hadisnya? Termasuk membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa dan selesai berdoa, sebelum memulai acara, setelah memulai acara. Kalau memang ini dilarang, mana nas Qur'annya, dalil Qur'annya, umpamanya wa yahrumu qiraatul Fatihati qabla du'ai wa ba'daha, atau dalam hadis naha Rasulullah an qiraatil Fatihati qabla du'ai wa ba'daha, ada enggak? Kalau tidak ada, jangan melarang. Oke? Kemudian ini ada sebuah dalam sebuah kitab yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makna qauli ba'din nasi akibat du'ai syai'un lillahi lahumul Fatihah, ya. Ini kan kita sebagai warga NU itu ketika memulai akan berdoa atau selesai berdoa itu membaca syai'un lillahi lahumul Fatihah. Apa maksudnya? Wa makna syai'un lillah, adapun arti dari syai'un lillah itu matlubuna wa maksuduna, adapun harapan saya, harapan kita dan maksud kita itu syai'un lillah yastamidu liwajhillahi ibtigha'an wastimdadan li ghairihi wala min ghairihi fafiha i'tirafun bi anna alladhi yusikul mataliba wa yuhaqqiqul ma'aribah wallahu ta'ala ila akhirih. Ya, maksudnya
Dan makna sya'unillah adalah tujuan dan kehendak kami sesuatu dari Allah. Artinya ia memohon kepada zat Allah dengan mengharap ridho dan bantuan hanya dari Allah, tidak pada dan dari selain Allah. Di dalamnya mengandung pengakuan bahwa yang merealisasikan keinginan dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya adalah Allah Ta'ala. Dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawa Syekh Ismail Az-Zain halaman 211. Kemudian ini ada lagi nih dalam kitab Nihayatul Mufid halaman 17 sampai dengan 19. Mas'alatun Shin Jarot adatu amatil muslimin bijami'il aqtar taqribul fatihati wa qira'atuha ba'dal da'awati fi khatimil majalis ila anqal fayya mustahsanatun syar'an wa illam yakun la aslun min kitabin wa sunnatin. Ya, itu beredar adat kaum muslimin, yaitu di semua daerah itu membaca Fatihah sebelum dan selesai berdoa, dan di dalam menutup sebuah majelis itu saya mustahsanatun, maka hal itu baik syar'an menurut syara, wa illam yakun laha aslun, walaupun tidak ada asal, tidak ada dasar, min kitabin dari kitab, dari Al-Qur'an, was sunnatin dan sunnah. Ini dalam kitab Hidayatul Mustafid Hidayatul Mufid halaman 17 damai dengan 19. Ya biasalah orang-orang Wahabi seperti ini sudah kelakuannya ya, menyalah-nyalakan Ahmadiyah NU. Coba yang tadi dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu bid'ah apa bukan? Membaca Fatihah setiap selesai sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Baiklah Bapak Ibu, itu bid'ah sahabat Hayati yang dirahmati Allah. Demikianlah kalau bid'ah, kenapa Ibnu Taimiyah melakukan ini. Kurang kenapa lebihnya beliau maaf. melakukan? Assalamualaikum warahmatullahi Berarti beliau wabarakatuh. masuk neraka, kan begitu? Jangan karena kalian itu orang Islam tidak sependapat dengan kalian yang melakukan itu masuk neraka, kalau kalian yang melakukan itu tidak apa-apa. Apa kalian kira agama itu milik nenek moyang kalian? Agama Islam buatan nenek moyang kalian? Pemirsa TV yang dirahmati Allah, khususnya warga NU, yang kita lakukan kan sudah ada sudah ada dalilnya dan dicontohkan oleh ulama, dan karena ulama lebih mengerti dengan agama, yang lebih mengerti dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah itu. Jadi kita sudah salah, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Walaupun dikomentari oleh orang-orang salafi, orang yang mengaku pengikut ulama salaf, disalah-salahkan, sudah jangan digubris. Itu hanyalah segelintir orang-orang yang otaknya bermasalah. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, seperti itulah penjelasannya tentang membaca surat Al-Fatihah sebelum atau setelah melakukan atau membuka acara, seperti tradisinya warga NU, termasuk saya, karena saya NU Tulen katanya Harry Pras ya, saya enggak. Nah, pokoknya ya itu sudah kakek nenek saya NU, bahkan kakek nenek saya itu adalah anggota Thariqah An-Naqsyabandiyah, tapi saya enggak ikut karena tidak mampu mengamalkan. Saya NU, semuanya warga NU, alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu, sehingga kita bisa mewaspadai gerakan-gerakan atau akidah-akidah dari salafi fikir Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Dan konten dari kami, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.